Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terbaik kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang tauhid dan tawakal. Keduanya tak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang mengaku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasannya yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan sehat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Asmaul Husna An-Nafi' Ad-Dar juga memberikan mudarat adalah Allah. Yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah tawakal. Dari dasar tawakal adalah tauhid, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang membuat kita sehat bukan karena kita rajin olahraga, itu sebab, tetapi musababnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya bukan karena kita, karena memang Allah lah yang memberikan kita kekayaan. Maka rasa yakin ini sehingga orang tidak merasa sombong. Ketika dia kaya, yang memberikan kekayaan siapa? Allah. Sombong dengan apa? Semua yang diberikan, yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sampai disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kita benar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan rezekinya. Allah cukupkan rezekinya. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Saking tawakal. Orang ODGJ, orang gila, itu dia gak khawatir besok makan apa, hidup dia.
Mungkin kalau tingkat ketawakalannya kita ini orang yang berikan akal banyak, khawatirnya besar. Padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cicak makannya apa cicak? Cicak makan apa, Pak? Nyamuk. Cicak nemplok di atas tembok, ya, nemplok di atas, nyamuk terbang. Makan ya itu nyamuk. Cicak makan enggak? Yakinnya seperti itu. Jadi terkadang manusia sudah diberikan kekuatan, tetapi ternyata tingkat tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak didasari dengan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Maka banyak sekali definisi daripada tawakal. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Imam Ahmad, uritul umama bil musim fara'aitu ummati qad mala'u sahla wal jabala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat umatku memenuhi bukit dan lembah. Fa'ajabani kasratuhum wa hay'atuhum, sehingga diperlihatkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melihat bahwasannya umatnya memenuhi bukit dan lembah, al-jabal was-sahal. Fa'ajabani, sehingga beliau ini heran, takjub karena keadaan mereka dan hayatuhum, keberadaan mereka. Faqila li ardita, wahai baginda Rasulullah, apakah engkau redha? Qultu na'am. Qala wa ma'a haula'i 70,000. Maka dikatakan bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ini senangnya baginda Rasulullah. Ada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Enak gak? Gak dihitung, Pak. Langsung lolos. Kalau masuk bandara gak pakai cek lagi, langsung lolos dia. Udah lewat jalur-jalur. Ya, ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, layak tahun. Mereka ini tidak yak tahun. Ya, ada berobat ya dengan merusak kulit. Wala yatatayyarun, tidak mengundi nasibnya. Wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Saking tawakalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal. Faqama Ukashah bin Muhsan al-Asadi. Kemudian berdirilah Ukashah dan mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Wahai baginda Rasulullah, jadikanlah aku dari 70.000 itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukashah bagian daripada yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab. Faqama akhar. Kemudian sahabat yang lain pengen juga, pengen minta juga doain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum ya Rasulullah, jadikanlah, doakan agar aku bagian daripada yang 70.000. Ini boleh minta doa ya sama orang yang lebih soleh. Dan bagaimana sahabat Rasul minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukashah. Mohon maaf, Ukashah sudah mendahuluimu, enggak ada lagi. Ya, Ukashah sudah meminta terlebih dahulu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna tawakal itu berserah diri. Syarat tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tarhul badani fil ubudiyah. Kita
tarhul badan, menggerakkan badan kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'alluqul qalbi birrububiyah. Akan tetapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuma'ninatu ilal kifayah, tenang ya terhadap apa yang telah tugas kita beribadah. Kemudian menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menggantungkan hati kepada amal. Menggantungkan hati kepada Allah, bukan menggantungkan hati kepada amal. Wa tuma'nina ilal kifayah, tenang terhadap apa yang dia miliki. Yang dia miliki merasa cukup. Fa in u'tiya syakara, Allah berikan dia bersyukur. Wa in muni'a sabara, kalau tidak diberikan dia bersabar. Dalam artian bukan berarti enggak mau bekerja. Tetap yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ibadah jalan. Kemudian juga tidak memutuskan al-akhdhu bil asbab, harus kerja. Harus kerja. Orang pengen kenyang ngapain? Makan. Orang pengen kaya bekerja, tetapi jangan bersandar kepada pekerjaan. Kalau nanti suatu saat kita bekerja ternyata tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari pekerjaan kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita bersandar kepada pekerjaan, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Alamatul i'timad 'ala al-a'mal, nuqsatul raja' 'inda wujudi zalal. Salah satu ciri orang yang bersandar kepada amalnya, ketika dia mendapatkan musibah, dia akan sangat kecewa. Ada orang sudah begadang belajar, seorang murid, seorang santri begadang, kemudian sudah belajar, sudah hafal, ternyata ketika lagi ujian nggak bisa. Besok dia akan ngomong, saya besok nggak mau belajar lagi, saya belajar nggak bisa. Yang memberikan ilmu Allah, tugas kita ikhtiar. Dan yakinlah, yang membuat kita pintar bukan kita belajar. Itu proses, benar. Tetapi ta'alluqul qalb kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan di dalam perkataan anna tawakkula mahallul qalb. Tawakal itu tempatnya ada di mana? Di hati. Wal harakatu bidzahir. Kemudian perbuatan itu la tunafi tawakkulul qalb. Bekerja, berbuat, berusaha itu tidak menafikan, tidak bertentangan dengan tawakal hati. Setelah dia meyakini bahwasanya takdir min qibalillah, bahwasanya takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedakan nanti antara takdir dengan ridha. Tawakal dengan redha. Apa bedanya tawakal dengan redha? Tawakal itu bersandar kepada Allah sebelum dan ketika menghadapi urusan. Itu tawakal. Sebelum dan ketika melakukan satu pekerjaan namanya tawakal. Redha ketika menerima keputusan Allah. Setelah berusaha ada hasil. Hasil setelah berusaha, apapun yang diberikan oleh Allah, redha. Maka ketika kita redha bima qasama Allah, takun a'badan nas. Orang kalau redha terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka dia hamba yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, ridha. Ya, ada orang sudah ke rumah sakit itu kan ikhtiar, sabab. Tapi jangan bersandar, wah ini dokternya begini. Tetap yang memberikan sehat adalah Allah. Kalau ada orang kaya, ya kemudian dia berobatnya di Singapura, kemudian sudah mahal meninggal, itu harus redha. Ikhtiar sudah,
Berusaha sudah. Karena yang membuat keputusan itu siapa? Allah. Maka tadi disebutkan fa in u'tiya, kalau diberikan bersyukur, fa in muni'a sabara, kalau tidak diberikan sehat sabar. Mungkin cara Allah masukkan surga lewat itu, Pak. Tidak semua orang masuk surga lewat pintu syukur. Tidak semua. Ada orang masuk pintu surga lewat pintu sabar. Bapak mau yang mana? Lewat pintu sabar atau lewat pintu syukur? Dua-duanya masuk surga nih. Pilih mana? Halo. Syukur ya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala orang yang sabar tanpa batas. Kalau kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Misalnya orang bukan kebaikan dibalas berapa? Orang yang 10. Tapi kalau yang sabar enggak. Ya, bighairi hisab. Tidak ada nilainya saking banyaknya. Dan terhitung, itu sabar. Maka pintu surga bisa lewat sabar, bisa lewat syukur. Maka kita sudah berikhtiar, kemudian kita dikasih kesulitan sama Allah, maka selalulah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cara Allah ingin memasukkan kita ke surga. Setelah berusaha, berobat udah, ya, kemudian sampai uangnya habis untuk berobat, ternyata masih begitu juga, nggak ada perkembangan, ya, itu mestinya bagaimana? Putus asa? Enggak, tawakal, bersabar, memang itu kuncinya. Setelah kita berusaha, maka ada namanya ridho. Dikasih belum sembuh juga, ridho. Ini penting, ya. Masih banyak orang yang diberikan pintu surga lewat sabar. Maka tawakal penting. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, itu dilempar ke dalam api. Beliau biasa saja, saking tenangnya, ya, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat. Itu Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mestinya tabiat api itu membakar, tetapi ternyata tidak membakar, malah kedinginan masuk ke dalam api. Tempat apinya itu bukan kecil, Pak. Itu ada di beberapa daerah mengatakan di tempat tunggunya Nabi Ibrahim dilempar dari atas, dari tempat yang tinggi, kemudian dilempar ke bawah pakai kayak ketapel gitu, dilempar, ya. Jadi bukan yang cemplungin, ada tempat yang tinggi, ya, itu enggak kepanasan. Lihat Siti Hajar, ya, Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di mana? Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Siti Hajar itu ditinggalkan di tengah padang pasir, di lembah. Biwadin ghairi dhi zar', tidak ada pepohonan, ya, tidak ada orang, tidak ada manusia. Kemudian berkata dalam hadis yang sahih, Siti Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim, apa mau kemana engkau wahai Ibrahim? 3 kali Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kemudian Siti Hajar mengatakan terakhir, Allah amaraka bihadza, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan aku di sini? Naam, kata Nabiullah Ibrahim, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Tuh, saking kuat akidah. Kita kalau begitu belum tentu sanggup. Ya, dikasih sulit belum tentu sanggup, Pak. Ya, kemudian ketika bekalnya sudah habis, air sudah habis, ya, anaknya nangis Ismail, bekal udah habis.
Apa yang dilakukan Siti Hajar? Beliau pergi ke Bukit Sofa. Ya, pertama lihat ada nggak kafilah yang lewat, kali aja bawa bekal. Ada air. Ya, kemudian ke Marwah. Sofa lagi, Marwah. Tempatnya itu juga sama. Tapi yang penting dia berusaha, tawakal dia begitu. Berusaha Sofa Marwah. Ya, sehingga setelah 7 kali muncullah melihat dari atas ada burung-burung yang dimana letaknya pada datang ke tempat di mana diletakkannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Keluarlah sumur Zam-Zam situ. Ya, Zam-Zam itu artinya mengumpulkan. Ketika ada air di Zam-Zam artinya berkumpul, air berkumpul. Akhirnya sampai sekarang buah daripada tawakal dan keteguhan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan menyia-nyiakan hambanya mau dalam keadaan susah ya ibadah. Maka tadi dikatakan tetap menjaga badan kita ini dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'alluq hati kita kepada Allah. Allah enggak akan menyia-nyiakan hambanya yang sudah beribadah pada Allah, sudah taat pada Allah. Walaupun posisinya dalam keadaan yang tidak mengenakan, itu justru proses kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka muncullah di situ Nabiullah Siti Hajar alaihissalam. Ya, Siti Hajar, beliau begitu tawakalnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di tengah padang pasir. Kemudian disebutkan dalam hadis bagi dalam kitab di Syarah Husairiyah, alamatut tawakkuli, alamatu mutawakkili salasah. Tanda-tanda orang bertawakal itu 3. La yas'alu wa la yaruddu wa la yahbasu. Ciri-ciri orang yang tawakal 3. Pertama apa? La yas'alu, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kecuali dalam keadaan kepepet. Ya. Dalam keadaan yang sudah sangat sulit sekali dan membutuhkan itu. Orang yang kuat tawakalnya tidak menggantungkan hati kepada manusia. Kecewa Pak. Kalau menggantungkan hati kepada manusia, kecewa. Dan manusia paling senang didatangi 1-2 kali. Lebih dari itu bosan juga dia. Beda sama Allah, kita datang tiap hari, Allah nggak pernah bosan. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada manusia, paling betah 1-2-3 kali. Lebih dari itu, ngapa kemarin mulu sih? Kayak kagak ada orang lain aja. Bener apa kagak? Kalau ada orang datang minjem sama kita, minjem Pak, nggak minta, ini minjem, dibalikin lagi, besok pinjam lagi, dibalikin lagi, minjem mulu. Maka orang yang pertama jangan bersandar kepada manusia. Orang yang kuat tawakalnya tidak menggantungkan hati, ingat ya. Tidak menggantungkan hati kepada manusia dengan meminta-minta kebutuhan dunia, ya, tanpa ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, meminjam boleh, dain boleh, tapi dalam keadaan terdesak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa baginda Rasulullah SAW bersabda, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah. Disebutkan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Jadi rasa cukup itu kaya adanya di mana Pak? Di hati. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya, ya, tentang apa itu kaya. Kaya itu orang yang memiliki dinar wa dirham. Tidak, al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu ada di hati. Kalau ada orang hatinya itu kotor, walaupun dikasih dunia dan seisinya nggak bakal cukup. Yang miskin orang kalau miskin hati,
Kalau dia sudah punya rumahnya mewah, duitnya banyak, itu walaupun dikasih dunia dan seisinya nggak bakal cukup. Diberikan 2 gunung Uhud jadi emas, kalau hatinya itu miskin, tetap nggak bakal cukup. Yang korupsi MM-an tuh kira-kira orang yang ada apa yang nggak ada? Hah? Hatinya miskin. Hatinya miskin, maka al-ghina ghina nafs. Orang kalau hatinya kaya, apa yang dia miliki bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka la yas'al. Salah satu ciri tanda-tanda orang bertawakal la yas'al, tidak menyandarkan hatinya kepada manusia. Ya, jangan bersandarkan orang yang kita minta juga dia butuh juga. Ya, orang yang kita minta dia butuh. Kita bersandar sama atasan nanti akan turun juga. Sandar sama presiden jabatannya 5 tahun sekali akan turun juga. Mungkin pas lagi masanya bisa, tapi ketika tidak masanya mau sandar lagi, tidak bisa. Maka jangan pernah ya kita ini bersandar pada manusia, kecewa. Hati kita jangan bersandar. Kita berusaha boleh, berusaha, tetapi ketika dia tidak memberikan jangan pernah kecewa. Ya, jadi kalau orang bersandar sama manusia lebih cepat capeknya. Ya, kalau dia bersandar kepada Allah, dia sudah berusaha dan sampai memang Allah belum takdirkan, tapi usaha, bukan tawakal. Kalau ditanya, ya ada orang bawa onta, ya Rasulullah aku bertawakal. Bukan begitu, orang bawa onta ikat dulu. Kata Rasul, ikat dulu ontanya dengan kuat, baru bertawakal kepada Allah. Saya tawakal, suami sampai istrinya, ya Ustadz ini suami saya di rumah mulu aja apa keluar. Suruh keluar apa, di rumah mulu, kerja kagak gitu. Dan nyari duit istrinya, suruh keluar, giliran keluar ditanya, Ustadz suami saya keluar mulu gak pernah pulang. Mana juga begini. Masalah ya. Dah begitu tawakal. Wah saya sakit lah, tawakal aja udah. Tawakal, dah ada ikhtiar. Itu sunnatullah Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Rasul pernah berbekam enggak? Pernah berbekam. Riwayat menyatakan Rasul pernah berbekam. Ini tanda Rasul pun seorang nabi punya ngambil sebab. Ya, Rasul berdarah perang. Itu kan pelajaran bahwasannya tidak kita tawakal diem aja, tapi ada usaha. Tapi masalah menang atau kalah bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Sukses atau tidak suksesnya usaha kita itu hak prerogatif Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kita kehendaki belum tentu. Ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti biar kita ini enggak kecewa. Kalau orang sudah tidak tawakal kepada Allah pasti kecewa. Ya. Maka yang kedua, wala yaruddu. Ciri-ciri orang yang bertawakal adalah jika ada pemberian halal dari orang lain tanpa meminta, maka ia tidak menolak. Kalau dikasih, ya itu kan nolak. Itu rezeki Pak. Ada orang datang bawain duit 100 juta misalnya. Ya, yang penting jelas duitnya, duit siapa yang halal itu tanda kutip yang halal. Tidak ada tawakal dalam yang haram, tidak ada. Dalam yang halal. Maka ia menerimanya dengan baik karena ini termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang yang bertakwa itu kebanyakan rizkinya min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kebanyakan orang-orang yang bertakwa itu rezekinya dari min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak disangka-sangka.
Kalau dia bekerja mungkin rezekinya segitu. Memang itu pantasnya, hak dia, kewajiban dia. Tapi ada orang yang bertakwa itu rezekinya lebih dari apa yang mestinya diberikan. Itu namanya dianyakan begitu, Pak. Kalau dikasih jangan nolak. Ya, apalagi yang ngasih orang soleh. Pernah dulu Pak Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkunjung kepada Imam Ahmad. Nginep nih. Imam Syafi'i datang kepada rumahnya Imam Ahmad, murid beliau. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid beliau, murid Imam Syafi'i. Datang ke rumahnya, ya, ketika nginep ke rumahnya, ya, itu makannya banyak. Makannya banyak. Kemudian ketika tidur, ya, ketika masuk kamar, beliau tidur. Beliau tidur. Kemudian sholat subuhnya dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya. Sehingga yang anak beliau ini, anak Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang sangat ingin mengetahui. Imam Syafi'i itu kan terkenal, pengen melihat bagaimana kebiasaannya. Akhirnya ngadu ke bapaknya, wahai abi, kenapa lihat Imam Syafi'i ini makannya banyak, kemudian ketika malam dia berbaring tidur, ya, kemudian sholat subuh dengan wudu isya. Kemudian akhirnya tanyakanlah, akhirnya singkat ceritanya ditanya, wahai Syafi'i, kenapa engkau makannya banyak? Ya. Yang pertama, karena aku makan di sini pasti ini makanan halal. Karena datang kepada orang soleh, ini makanan halal. Dan berkah orang yang makannya halal itu, doanya gampang dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aku ini sebenarnya nggak tidur. Ya. Ketika aku berbaring, aku bisa menyelesaikan, ya, ribuan masalah umat. Jadi berbaringnya beliau itu memikirkan fatwa dan masalah-masalah umat terselesaikan. Itu Imam Syafi'i. Sehingga beliau hanya berbaring, nggak tidur, Pak. Ya, hanya berbaring. Ya, masih terjaga, artinya nggak tidur, masih sadar. Kemudian wudu, ya, wudu subuhnya dengan wudu isya. Itu sering Imam Syafi'i. Kalau lagi ngikutin Imam Syafi'i, ya, sehari hatam Quran, sehari. Ya, kalau Ramadan 2 kali hatam sehari. Itu Imam Syafi'i. Maka la yaruddu, jangan ditolak, apalagi yang berikan kita orang-orang soleh. Kita sudah yakin bahwasanya ini harta halal, ini makanan halal, dan makan orang soleh menyehatkan. Nah, kemudian ciri-cirinya wala yahbis, tidak menahan. Orang yang tawakal itu tidak pelit, Pak. Nggak ada orang tawakal. Duh, gimana ini? Saya makan apa? Dia nggak pikir gitu, Pak. Ada orang datang minta dikasih. Ya, lain tidak pelit. Orang ciri-ciri orang tawakal kagak. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kita keluarkan daripada kebaikan Allah pasti ganti, dia yakin. Kalau saya keluarin pasti diganti. Sangat yakinnya begitu, Pak. Jika keyakinannya mana qasamalun min sedekah, tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Itu yakinnya begitu. Maka tingkat keyakinan mesti yakin, ya. Kadang-kadang ada orang nggak yakin, karena nggak yakin. Ana 'inda dhanni 'abdi. Nah, bagaimana sekarang caranya tawakal? Yang pertama, pelajari Asmaul Husna. Pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat nanti dalam kitab Imam Ghazali itu, bagaimana apa itu Ar-Razzaq bagi Allah, kemudian Ar-Razzaq bagi manusia. Kalau razaknya Allah, semuanya berserah, Allah berikan rezeki semua hambanya. Adalah Allah Subhanahu. Ada Ar-Razzaq dari manusia, dia harus berusaha. Nanti pelajari tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Mutakabbir, yang pantas sombong Allah. Ya, An-Nafi', Ad-Dar, yang berikan manfaat Allah, yang berikan mudarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rafi', yang mengangkat derajat siapa? Al-Mudhil, yang menurunkan derajat, yang menurunkan kekuasaan siapa?
Allah. Ini pelajari Asmaul Husna dengan sebaik-baiknya agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan tinggi tingkat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berusaha dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat penting yang digarisbawahi pelajari asma'illah wa sifat. Ya, mempelajari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada banyak rahasia untuk menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tawakal, ciri-cirinya dan bagaimana agar kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Lebih ya.